Aksi heroik seorang ibu melawan pelaku pencurian kendaraan bermotor di Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial. Dalam aksinya yang terekam kamera CCTV, wanita yang diketahui bernama Trismawati ini tanpa rasa takut berusaha menggagalkan aksi seorang pencuri yang berusaha mengambil sepeda motor yang terparkir di garasi rumah majikannya. Keberanian Trismawati tidak sia-sia. Pelaku akhirnya memilih kabur bersama rekannya yang sudah menunggu di luar. Trismawati mengaku sebelum berlari mengejar pelaku, ia sempat melihat gerak-gerik mencurigakan pelaku dari kamera CCTV. Kalau pas ngejarnya, pas dorong-dorongnya tidak katik rasa takut, dia spontan langsung dorong-dorong, terus sudahnya. Pengemudi ojek online ini digelandang polisi untuk menunjukkan tempat menyimpan barang bukti narkoba. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, pelaku menyimpan narkoba jenis sabu di bawah kompor di dapur rumahnya di Kelurahan Bagan Pete, Kota Jambi. Guna mengelabui polisi, sabu disimpan dalam bungkus teh hijau asal Cina. Apa ini? Apa? Foto lah Pak, sabu Pak ya? Ya. Nah jelas kami bukan pakai atau apa kan gitu. Ini. Dengan barang bukti yang memberatkan tersebut, pelaku langsung menyebut nama dua pelaku lain yang akhirnya siapa suppliernya? Kepala Desa Socorejo, Kecamatan Jenu ini emosi dan langsung membuang daging ayam busuk program bantuan pangan non-tunai BPNT. Tak lama berselang, daging yang berserakan tersebut dikerumuni lalat dan menjadi tontonan warga setempat. Kades tersulut emosinya lantaran Ketua Agen Daging BPNT Kecamatan Jenu memberikan daging dengan kualitas jelek dan sudah busuk. Sebelumnya, Kepala Desa Socorejo menerima aduan dari para keluarga penerima manfaat program BPNT di desanya. Mereka mengaku daging yang diterima kondisinya membiru dan berbau busuk dan baunya menyengat saat dimasak. Saya mendapat laporan dari warga kalau ada daging ayam yang memang sudah busuk dan itu diberikan pada warga sehingga peristiwa memilukan sontak membuat warga Kampung Karangumpu geger. Warga tak mengira jika pelaku yang dikenal berperilaku baik ini tega menghabisi nyawa anak kandungnya yang baru berusia 40 hari. Kronologi peristiwa keji yang dilakukan pelaku ini diperagakan langsung oleh sang istri saat polisi melakukan gelar olah tempat kejadian perkara di kediamannya. Berawal saat ibu korban menegur pelaku lantaran menciumi anaknya sambil merokok. Tak lama kemudian korban digendong dan disusui, saat itulah tiba-tiba pelaku mengajak istrinya berhubungan badan. Namun, ajakan pelaku ini ditolak dengan alasan masih dalam masa nifas dan baru 40 hari setelah melahirkan. Mendengar penolakan ES, pelaku pun naik pitam dan melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya dan korban tewas seketika dalam gendongan ibunya. Ya baik, orang nyangka. Seorang pria beristri, CH, 22 tahun, pelaku pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, terpaksa diamankan polisi di Mapolres Bulukumba. Pelaku diamankan karena diduga telah melakukan pencabulan terhadap 2 orang anak. Ironisnya, kedua korban merupakan anak di bawah umur yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Dugaan tindak pidana pencabulan ini itu awalnya tiket SPKT menerima laporan dari keluarga korban yang hal ini diwakili orang tua korban. Karena ini pelaku adalah ayah tiri dari korban sama yang omnya ya, kemanakan. Jadi kemanakannya satu anak tirinya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini diamankan di Mapolres Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pelaku dijerat pasal 81 ayat 1 tentang perlindungan anak dengan ancaman. Ya, Mama Gigi beliin Rafathar kucing ras yang dikasih nama Mayo. Keluarga Sultan Andara memelihara kucing yang pastinya bukan kucing kaleng-kaleng dong. Si Mayo yang berjenis Scottish Fold ini kalau ditaksir harganya bisa setara sama motor Matic sejuta umat loh. Wow, amazing. Dan seperti inilah keseruan A.A. Rafathar waktu main sama si Mayo.
Tuh, lihat ah, dia minta diajak main ah. Dia mau main ah, tuh kan, dia mau main. Nah, mata mereka langsung. Tuh kan, dia mau digelitikin, dia suka gelitik kayak ternyata. Tuh, gelitik ah, tuh minta digelit. Gak mau kalah nih sama Rafathar, Gempi ternyata juga punya Dalam rekam CCTV, tampak pelaku yang menggunakan sepeda motor jenis Matic dengan jaket hitam melaju dari arah yang berlawanan dengan korban yang tengah mendorong kereta bayi. Namun saat berpapasan, pelaku kembali ke arah korban dengan memarkirkan motornya dan berjalan mendekati korban dengan tujuan hendak melecehkan korban dengan memeluk tubuh korban dari belakang. Namun upaya pelaku gagal lantaran korban melakukan perlawanan dan berteriak sehingga membuat pelaku kabur. Korban berinisial RN telah melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolsek Lubuk Kilangan. Sekarang kita tidak lanjuti untuk pengaduannya atau laporannya. Untuk tersangka sendiri identitasnya sudah diketahui atau bagaimana? Untuk tersangka masih lidik dulu. Nanti kita terima laporan, kemudian kita lakukan pemeriksaan di depan. Saat ini kasus tersebut tengah dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor. Inilah SM warga desa Sumberjo, Kecamatan Geger, Madiun yang baru saja ditangkap Satreskrim Polres Madiun. Wanita berusia 34 tahun itu diamankan di sebuah penginapan di wilayah Geger awal Agustus lalu atas dugaan tindak pidana perdagangan orang. Saat penggerebekan, polisi juga mengamankan SW 20 tahun dan AN 15 tahun. Kedua wanita muda pekerja seks komersial itu ternyata teman satu kos tersangka ISM. Keduanya ditawarkan oleh ISM melalui media sosial dengan tarif Rp700.000 per sekali kencan. ISM ini menawarkan dua perempuan dengan menggunakan aplikasi MiChat dan WhatsApp. Dan kemudian dilakukan transaksi di sebuah penginapan di wilayah Kabupaten Madiun. Dari transaksi Rp1,4 juta, tersangka ISM mendapat untung Rp200.000. Janda dua anak itu mengaku Dengan tegas, sejumlah petugas keamanan Bandara Raden Inten II, Bandar Lampung, mengevakuasi paksa seorang pria dari dalam pesawat. Pria yang diduga mengidap gangguan jiwa ini diketahui masuk ke dalam pesawat Citylink, tujuan Bandar Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Akibat peristiwa ini, jadwal penerbangan sempat mengalami delay beberapa saat untuk dilakukan sterilisasi di dalam pesawat. Meski demikian, pihak bandara mengakui insiden yang sempat viral di media sosial tersebut tidak mengganggu jadwal penerbangan. Petugas kami bersama dengan kesatuan dari TNI AU, jadi melakukan pengamanan terhadap satu orang yang tadi mengalami gangguan kejiwaan di dalam pesawat. Jadi secara prinsip yang bersangkutan sudah. Inilah detik-detik sebuah papan reklame di salah satu rumah sakit di kota Cimahi yang roboh menimpa mobil minibus. Diduga papan reklame ini roboh akibat hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur wilayah Cimahi. Beruntung kejadian naas tersebut tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Selain itu, warga di sejumlah lokasi sempat dihebohkan dengan fenomena hujan es. Salah seorang warga yang penasaran mengambil butiran kecil es yang berada di halaman rumahnya. Hujan juga menyebabkan genangan air setinggi 30 cm di Jalan Pasantren Cimahi. Sementara angin kencang juga menumbangkan 10 pohon, salah satunya di Jalan Mancong, Cibogo, Lewi Gajah. Angin ribut. Pohon tumbang, ada billboard yang tumbang juga di